Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fi dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hayyakum bi tahiyatil Islam, tahiyat Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Pagi hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan mulia hadirnya kita di majelis ilmu, berkumpulnya kita di pagi hari, berkumpulnya kita di masjid, berkumpulnya kita dalam keadaan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kadang dilalaikan oleh banyak orang. As-sihhatu, nikmatnya seseorang dalam keadaan sehat. Wal faraghu, dan nikmat seseorang memiliki waktu luang. Bersyukur kita manakala kita mendapatkan kesehatan, memiliki waktu luang, kita gunakan untuk ketaatan. Dan barusan imam membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kembali kita lanjutkan materi kita masih di Arba'in An-Nawawi di hadis yang ke-6. Al-halalu wal haramu wasyubuhat. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a al-hima, karra'i yar'a haula al-hima yusiku ayyarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini adalah hadis yang mulia karena hadis ini merupakan perkara penting dalam urusan agama. Manakala kita berbicara kehidupan, maka kehidupan ini punya aturan. Manakala kita berbicara rumah tangga, maka yang namanya rumah tangga itu ada aturan. Begitu juga kesempurnaan Islam, maka Islam mengatur semua hal. Dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk di mana Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir suatu saat beliau berkata, apakah yang beliau katakan? Sami'tu. Insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, para sahabat itu mereka bangga manakala mereka meriwayatkan suatu hadis dengan mengucapkan sami'tu, aku mendengar. Subhanallah. Karena sesungguhnya orang manakala memberikan persaksian, maka bisa jadi dengan persaksian aku melihat, persaksian aku mendengar, aku mendengar. Sehingga
persaksian manakala seseorang itu memberikan saksi dan itu adalah kuat, maka mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Makanya kalau ada orang yang berurusan dengan pengadilan, dengan kepolisian, kadang ditanya apa? Apakah jenengan ini melihat? Apakah dengar ini Anda ini mendengar? Apakah Anda ini mengalami? Dan tidak ada kok di dalam persaksian mengatakan koyo-koyo krungu, koyo-koyo weruh, koyo-koyo delok mboten. Maka disinilah sahabat mengatakan sami itu, aku mendengar. Maka ada salah seorang yang pernah memberikan cercaan kepada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah, dan Muawiyah adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan beliau adalah bagian dari seorang sahabat yang pernah memimpin negeri Syam selama 20 tahun. Selama 20 tahun beliau memimpin, tidak pernah ada yang memberikan protes. Sinten? Muawiyah. Bahkan beliau menjadi seorang khalifah selama 20 tahun. Sahabat Nabi ini adalah luar biasa. Dan Muawiyah beberapa kali mendapatkan doa dari Nabi. Tatkala seseorang memberikan cemoohan kepada Muawiyah, maka ada orang yang memberikan pembelaan. Apa yang menjadi pembelaannya Bapak Ibu? Pembelaannya adalah bagaimana mungkin seseorang mendapatkan cemoohan padahal beliau pernah sholat di belakang Nabi. Tatkala kita habis ruku, apa yang kita katakan Bapak Ibu? Sami Allahu liman hamidah. Masya Allah, dalam sekali pembelaannya. Bagaimana mungkin? Ya betul. Bagaimana mungkin seseorang memberikan cemoohan kepada sahabat di mana Rasulullah SAW mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dikatakan oleh makmum? Ya betul. Rabbana walakal hamd. Subhanallah. Maka sahabat Nabi yang bernama Muawiyah adalah sangat mulia, sehingga suatu saat ada seseorang yang memberikan perbandingan. Apa itu? Lebih mulia manakah antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Lebih mulia manakah antara Umar Sinten? Antara Muawiyah dengan Sinten? Umar bin Abdul Aziz. Katakan Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang dikenal dengan Khalifah Ar-Rasyid, seorang penguasa yang mendapatkan keridhaan oleh kaum muslimin, sehingga dikatakan di zamannya tidak pernah terjadi banyak kemungkaran. Dan ada seseorang yang angon mendo, seseorang yang menggembala kambing. Begitu salah satu kambingnya diterkam oleh serigala, apa katanya Bapak Ibu? Maka penggembala itu mengatakan, hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat. Kenapa? Karena salah satu gembalaanku diterkam oleh serigala. Dan tidak lama sesudah itu ternyata infonya benar. Apa itu? Umar bin Abdul Aziz wafat. Umar bin Abdul Aziz wafat. Penggembala mengetahui dari mana? Padahal belum ada HP, belum ada woro-woro, cukup memberikan suatu kesimpulan. Kok gembalaanku diterkam serigala, berarti Umar bin Abdul Aziz masalah. Kenapa? Saking adilnya beliau memberikan kepemimpinan, sampai-sampai binatang buas saja tidak mau mengganggu siapa? Para penggembala yang memiliki hewan ternak. Baik, di sini ada orang yang membandingkan antara Muawiyah dengan
siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka di antara ulama memberikan pembelaan kepada Muawiyah. Apa katanya? Sungguh an-nukha'a fi anfi Muawiyah, katanya. Sungguh kotoran yang ada di hidungnya Muawiyah itu lebih baik dibanding Umar bin Abdul Aziz. Apa Bapak Ibu? Maka di sini itulah adalah kesempurnaan sahabat Nabi. Kapan? Tatkala mereka mendengar sabda Nabi, mereka melihat Nabi, maka di situ adalah kemuliaan. Dan di sini Nu'man bin Bashir mengatakan, sami'tu, aku mendengar. Dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau bersabda, innal halala bayyinun. Inna sesungguhnya al-halala. Al-halal sesuatu yang mendapatkan keridhaan. Maka namanya adalah al-halal. Makanya kalau Bapak Ibu tidak haji, kalau tidak umrah, begitu ke tanah suci, orang Arab itu jualan terus seperti halal, 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 halal. Coba kan? Maksudnya apa? Boleh dicoba, boleh dicoba, boleh dicoba. Halal, halal, halal. Sehingga orang kita kadang ngambil coklat halal, halal. Tapi nggak benar. Kemudian madai kan halal. Ambil coklat dengan jumlah banyak, halal. Ya mesti haram, dia betul. Halal itu kalau satu, dia betul. Halal itu satu. Kalau Bapak Ibu tidak ke Malang, dia betul. Ada beberapa perkebunan, dia betul. Beli jeruk sekilo 30.000. Beli jeruk sekilo 30.000. Wah, kok lebih mahal. Padahal jeruk dijual di sini berapa? 24, 22. Dia betul. Kenapa ini kok lebih mahal? Karena metik sendiri. Mahalnya kenapa? Karena metik sendiri, milik sendiri. Adapun yang dimakan di situ halal, halal, sakwarke. Tapi yang di kantong bayar. Ya betul. Kalau yang dicoba halal betul? Halal. Mau makan 3, 5, 6, 7. Wah. Sak bledose kuat. Halal. Begitu yang dibawa pulang, maka jadilah larangan di situ. Kenapa? Kecuali dengan harga yang telah ditentukan. Manakala kita berbicara halal, maka di dalam Islam ini yang halal jauh lebih banyak dibanding yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka di dalam Al-Qur'an tidak disebut makanan yang ada di Jawa secara rinci. Makanan yang ada di Kalimantan, yang berada di Padang, yang berada di Bandung, yang ada di Surabaya secara rinci. Coba kalau tiap daerah nama makanan jenisnya disebut secara rinci, bisa jadi setengah juz isinya apa? Makanan. Ya betul, gedang godhog, gedang goreng, ceriping gedang. Ya betul Pak. Singkong bakar, singkong goreng, galundeng. Masyaallah. Campurannya, pecahannya banyak betul. Coba aja. Ketuk. Ya betul, singkong saja sudah berapa banyak macam. Ya betul, ketuk, kontulir, manggleng. Ya betul Pak, kalungkuh. Ya betul. Ya betul, dari singkong saja, belum dari pisang, belum dari nanas, belum dari apa. Roti-rotian. Ya betul. Maka Islam adalah luar biasa. Pengatur yang halal cukup dengan innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas. Sesuatu yang tidak ada penyebutan pengharaman berarti halal. Sesuatu yang tidak ada penyebutan larangan berarti apa? Halal. Kenapa? Al aslu fit ta'am halal. Pada dasarnya yang namanya makanan itu adalah apa? Halal.
Tatkala kita berbicara makanan, maka masuk di dalamnya minuman. Tapi orang Jawa itu kadang aneh. Terus putih, kalau kita bertamu, apa katanya Bapak Ibu? Monggo dahar unjukan. Dahar apa? Dahar unjukan. Gimana? Unjukan itu kan minuman, ya betul Pak. Dahar makan. Tapi dahar unjukan apa? Dahar unjukan. Padahal ya dahar ini cuma jadi sesuatu yang lumrah. Jadi dahar unjukan. Rencana badai dahar apa Pak? Yang terkenal hanya satu. Apa itu? Bujono. Monggo dahar kembul apa? Bujono. Apa kembulnya Bu Wito tidak berlaku, Bu Budi, Pak Sugeng, Pak Slamet apa Mbak Laku, tapi tetap ternama kenapa? Kembul Bu kembul Bujono. Baik, itu istilah orang Jawa. Baik, kita lanjut. Innal halama, sesungguhnya yang halal itu adalah bayyin, jelas. Wa innal haram, insyaallah. Wa innal haram, satu yang haram itu bayyinun. Perhatikan Bapak Ibu. Subhanallah, sampai dalam hal pengucapan saja di situ berbeda. Manakala pengucapan itu adalah halal, itu mudah. Halal itu mudah dan mengalir. Yusrun. Yusrun. Yang orang Jawa menyebut gampang. Yusrun apa? Gampang. Halal, pengucapannya mudah. Tapi Bapak Ibu bilang haram, di situ ada roknya, jawatan haram. Orang Arab itu kadang kalau bilang haram itu sambil mendelik Bapak Ibu. Orang Arab itu kalau bilang haram itu, ini halal nggak apa? Haram. Sambil apa? Sambil mendelik katanya. Jawatan. Subhanallah. Sampai dalam hal pengucapan saja di situ ada nilai. Jawatan halal, halal. Boleh dimakan? Boleh. Gimana Mas? Gampang. Coba kalau sulit, usr, sulit. Gimana ujiannya Dek? Wangel. Angel karena orang Jawa Timur jadi apa? Wangel. Ya betul. Sulit, ya betul. Tapi gampang. Beda betul. Beda. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang namanya perkara haram adalah perkara yang sudah nyata. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ada seorang ustaz memberikan nasihat kepada seorang mahasiswa. Karena mahasiswa ini baru belajar, apa yang dikasihkan nasihat oleh Ustadz ini, kalau kamu mau baca nas Quran atau hadis itu belajar dulu, jangan langsung maju tanpa latihan dulu. Akhirnya karena pemuda ini enggak mau mendengar nasihat, begitu dia membawakan hadis, innal halala baina wa innal harama baina. Padahal mestinya innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu pasti jelas. Wa innal harama, tapi karena enggak belajar, yang penting Arab, innal halala baina wa innal harama baina. Baina itu antara, antara. Beda betul bayyinun sama baina, sangat beda. Dan Rasul menyebutkan wa bainahuma antara yang halal dan antara yang haram umurun mustabihat. Dikatakan umurun, maka di sana ada perkara-perkara. Bapak Ibu yang dimuliakan, amrun itu urusan.
Umurun, banyak urusan. Banyak urusan. Mustabihat. Mustabihat adalah sesuatu hal yang rancu. Mustabihat sesuatu hal yang ragu. Maka dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang tidak diketahui oleh banyak orang, menunjukkan bagaimana? Menunjukkan pemahaman orang satu sama lain berbeda. Menunjukkan bagaimana mulianya mereka yang mengetahui dibanding mereka yang tidak mengetahui. Sehingga Allah menyebutkan qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara mereka orang yang melihat dengan orang yang buta? Am hal tastawil dhulumat wan nur. Apakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah mereka yang berjalan dengan kepala berada di bawah, ngeten, kepala di bawah, mukibban ala wajhi niku ngeten, mukibban ala wajhi ahda, orang yang berjalan seperti tadi lebih mulia, lebih mendapatkan petunjuk dibanding mereka yang berjalan dengan tegak. Tentunya berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rasul bersabda, faman ittaqa asyubuhat, faman dan barang siapa ittaqa berusaha menjauhi dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya. Berusaha untuk menjadikan agamanya adalah yang terbaik dan kehormatannya adalah yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia berusaha untuk menjauhi perkara yang syubhat. Seseorang kok menjauhi perkara syubhat, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya. Apanya? Agamanya dia selamatkan, kehormatannya dia selamatkan. Waman waqa'a fi syubuhat, Rasulullah SAW bersabda, waman waqa'a, dan barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus pada perkara syubhat, maka sungguh dia telah terjerumus pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima, sebagaimana seorang penggembala. Yar'a itu menggembala binatang ternaknya haula al-hima, di antara batasan. Yushiku an yarta'fi, hampir-hampir saja gembalaan tersebut melampaui batas yang semestinya. Ala wa inna li kulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya tiap penguasa itu memiliki batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwasanya batasan milik Allah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam badan manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal darah itu adalah baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Wa idza fasadat, jika segumpal darah tersebut adalah rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh anggota badannya akan rusak. Ala wahia al-qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal darah yang dimaksud adalah hati.
Bapak Ibu yang dimuliakan, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pembagian di dalam agama ini, ada perkara yang halal, ada yang perkara yang haram, dan berikutnya adalah perkara yang di situ rancu. Bapak Ibu yang dimuliakan, terkait dengan halal. Halal itu bisa jadi halal zatnya. Halal apa? Zatnya. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Cara memperolehnya. Zatnya halal. Maka halal. Cara memperolehnya halal. Halal badan. Bisa jadi barang tersebut adalah halal tapi jadi haram. Kapan? Jika dia memperolehnya tidak dengan cara yang ma'ruf. Bisa jadi barang tersebut maunya hewan halal, kambing. Dari mana dia dapat? Dikasih orang. Halal buatan dikasih. Beli halal buatan. Kambing ini halal atau halal. Tapi bisa jadi haram. Kapan Bapak Ibu? Tatkala dia sembelih tanpa membaca basmalah, jadi haram betul. Ataukah binatang itu halal disembelih baca basmalah, ya betul, tapi haram. Kenapa? Karena dia dapat dengan cara mencuri. Haram betul jadinya, jadilah haram. Maka dikatakan haram adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Seperti babi. Babi ini haram betul? Haram. Sekalipun perolehannya dengan cara membeli. Sekalipun waktu menyembelih baca apa? Oh, ada kawan dari Brazil namanya Ahmad Madlum. Di kamar waktu itu mahasiswa kita cerita-cerita di kamar. Ganti-gantian cerita, kemudian yang dari Brazil ini cerita. Di Brazil ada orang yang jualan babi, ada yang jualan sapi. Yang jualan babi ini heran, yang jualan daging sapi ini kok laris. Sementara jualan yang dia jual 1-2 orang yang beli. Dia lama-lama mengamati. Oh, mungkin sapi ini laris karena ada tulisannya daging sapi halal. Akhirnya dia punya inisiatif. Dia tulisi daging babi halal. Daging babi apa? Halal. Oh, jelas-jelas dia haram. Dia betul Pak, jelas-jelas haram sekalipun ditulisi besar haram atau dan haram. Dikatakan wal haramu ma haram Allah taala kal khinzir kal maitah. Al maitah binatang yang halal tapi mati. Binatang yang halal tapi apa? Mati. Tiren. Tiren. Orang jualan ayam tapi sudah mati. Halal atau haram? Maitah, haram. Wadam. Termasuk yang haram kenapa? Orang jualan darah. Yang saya Bapak Ibu, ada sebagian orang begitu mau menyembelih sapi itu ngambil tempat sehingga nanti dimanfaatkan darahnya. Kadang juga ayam
Suatu saat saya pernah pergi ke Solo Bapak Ibu, di Klaten istirahat. Masuk di warung makan, kemudian saya makan tempe, makan apa pun. Lihat itu, monggo Mas Dahar Mas, oke. Ini apa ini? Jangan-jangan darah ini. Saren mungkin. Saya tanya sama penjualnya, Bu, nyuwun sewu, niki tahu nopo kancane tahu? Tahu nopo kancane tahu? Oh niku kancane tahu Mas. Oh nggih, nyuwun sewu sanget. Mending tangkot. Nggih wonten Pak, daripada pun tewal-tewel rasane beda tekan omah beda. Nggih wonten. Bentuknya seperti tahu ya Bapak Ibu, dibuat napa niku? Baceman niku lho, dibuat baceman. Maka saya tanya, Bu niki tahu napa kancane tahu? Oh niku kancane tahu Mas. Mau dibilang niki getih napa? Niki getih napa darah napa saren nesu mangke mboten. Baik. Begitu juga manakala kita berbicara sesuatu yang haram, maka masuk di dalamnya sesuatu yang itu milik orang lain. Milik orang lain. Yang kadang orang itu ghasab. Ghasab. Mengambil barang milik orang tanpa izin. Dan sekalipun nanti dikembalikan. Ghasab betul Pak? Ghasab. Ataukah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan dia curi. Dan tentunya manakala kita berbicara pencurian, orang melakukan pencurian itu biasa melakukan pengerusakan. Orang mencuri itu mesti melakukan apa? Pengerusakan. Maka manakala Yakub alaihissalam berkata kepada putranya, wahai putraku, carilah Yusuf. Carilah Yusuf. Dan salah satu yang diberitakan di dalam Al-Quran, saudara-saudara Yusuf pun akhirnya mencari Nabiullah Yusuf. Dan salah satu yang ikut waktu itu adalah putra Yakub yang satu kandung dengan Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Dan Bunyamin diharapkan oleh Nabiullah Yusuf untuk tinggal di negeri Mesir, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam berupaya bagaimana caranya agar Bunyamin untuk tinggal di negeri Mesir. Maka salah satu yang diberitakan yaitu sukatan, alat yang biasa digunakan untuk menakar, dan itu adalah milik kerajaan, ditaruh di kantongnya sinten Bunyamin. Kemudian dikatakan begitu mereka sudah berangkat semuanya hendak pulang ke negeri Kan'an, fa'adzana mu'adzinun, maka ada seseorang yang memberikan pengumuman, innakum lasariqun, wahai kalian para kisana yang datang dari negeri Kan'an, kalian adalah para pencuri. Apa yang dikatakan oleh putra-putra Yakub? Qalu wa aqbalu madza tafqidun. Perhatikan Bapak Ibu. Qalu wa aqbalu. Mereka berkata sambil menghadap. Perhatikan Bapak Ibu. Zaman Yakub alaihissalam, ya betul, sekian ribu tahun dari sekarang, ya betul, mereka nggak ngerti internet, ternyata mereka punya adab dan sopan santun. Apa itu? Mereka berkata sambil menghadap. Anak-anak sekarang ini mereka ngerti internet, dipanggil orang tuanya, ya betul, ditinggal main HP, ya betul Pak. Orang dahulu qalu aqbalu, mereka berkata sambil menghadap, madza tafqidun, kalian itu sebenarnya kehilangan apa?
Mereka mengatakan nafqidu suwa'al malik. Kami ini kehilangan alat takar yang biasa kami gunakan untuk menakar. Dikatakan al-makuk. Abdullah bin Abbas mengatakan al-makuk. Alat takar waktu itu adalah sejenis al-makuk. Karena orang Indonesia jadi mangkok. Jadi apa? Mangkok. Putra-putra Yakub mengatakan, "Majina linufsida fil ardh." Kami ini datang di muka bumi bukan untuk melakukan pengerusakan. Wa ma kunna sariqin, dan kami bukanlah para pencuri. Menunjukkan para pencuri itu mesti melakukan apa? Pengerusakan. Kalau dulu orang mencuri itu gasir, dia betul Pak, gali rumah, dia betul, rumah-rumah yang gede digali, kadang diambil ayamnya, kadang diambil kambingnya, dia betul, kasih. Orang sekarang melakukan pengerusakan bobol ATM, dia betul Pak. Walayatubillah. Dikatakan wal halalu ma nassa asy-syara'. Yang namanya perkara halal adalah wal halalu minhu ma nassa asy-syar'u ala hillihi. Yang namanya halal adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat tentang kehalalannya, kabahimatil an'am. Di antara yang halal adalah bahimatul an'am. Di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Maidah, surat apa? Al-An'am. Masuk di dalamnya Al-An'am adalah sapi. Masuk di dalamnya apa? Mendo, kambing. Masuk di dalamnya apa? Unta. Unta. Baik. Wasaidi al-bahri. As-said al-bahri, seseorang yang melakukan said. Said al-bahri itu para nelayan yang mancing, yang mencari ikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, manakala kita berbicara binatang ternak, maka binatang ternak adalah halal. Binatang ternak apa? Halal. Kecuali kalau yang di situ melanggar syariat. Apa itu? Seseorang pengen membuat sop, kemudian ngetok buntut, buntut kambing, daripada kambingnya disembelih iman-iman, ketok buntutnya dimasak. Halal apa haram? Haram. Ya betul. Daripada repot ini unta dimasak iman-iman, disembelih iman-iman, ya betul. Tak ambil punu etok, kemudian dimasak. Halal apa haram? Haram. Baik. Sapi melahirkan, sapi melahirkan karena ngeden, berusaha untuk mengeluarkan kok ternyata sulit, sampai kesakitan, akhirnya mau tidak mau pemilik sapi ini mengatakan daripada mati sembelih saja. Sembelih Bapak Ibu. Begitu sapi ini disembelih, halal badan, halal. Anaknya yang berada di dalam perut, halal badan Bapak Ibu, halal. Kenapa? Karena sembelihan induk masuk di dalamnya adalah sembelihan anak. Kenapa? Sembelihan induk halal, berarti anak yang berada di dalam perut sapi ini halal apa haram? Halal. Halal sekalipun tanpa menyembelih lagi. Kenapa? Oh, sudah jelas-jelas penyembelihan ibu adalah termasuk di dalamnya penyembelihan anak. Bapak Ibu yang kami muliakan, dulu di awal tahun 80-an, di kampung kami ada yang punya kerbau, mau melahirkan, tapi karena kesakitan
nggak lahir-lahir, akhirnya kerbau itu disembelih. Tapi karena ketidaktahuan agama Bapak Ibu, begitu sapi itu sudah dibeleh, maka anaknya diangkat kemudian dikubur. Anaknya diapakan? Dikubur. Padahal mestinya halal buatan Bapak Ibu, halal. Karena ketidaktahuan di masyarakat, nggak tahu. Suatu saat ada seorang menyembelih hewan korban. Apa itu? Kambing. Korban. Begitu nyembelih, orang yang punya kambing ini nggak ngerti. Namanya beli. Begitu dibuka ternyata ada bayinya 3. Bayi kambing, cempe masih janin. Akhirnya namanya anak-anak, halal gak ini? Halal. Akhirnya disate. Disate. Dibersihkan langsung awake, Pak. Halal betul Bapak Ibu? Halal. Menunjukkan sesuatu yang halal perolehannya halal, cara penyembelihannya maka halal. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya Bapak Ibu. Di mana bentuk rahmat Allah adalah para nelayan. Nelayan itu pada punya dapat ikan. Ya betul. Kadang dapat barakuda. Kadang dapat cucut. Kadang dapat ikan hiu. Ya betul. Banyak betul? Banyak. Tapi rahmat Allah. Apa itu? Ikan laut itu adalah halal. Rasul menyebutkan, tatkala ditanya, hilun maitatuhu tahurun ma'u. Airnya suci, bangkainya apa? Halal. Bangkainya halal. Menunjukkan sesuatu yang berada di dalam laut, maka airnya suci, bangkainya juga apa? Halal. Terus pundi kalau ikan duyung Bapak Ibu. Maka dikatakan insanul bahri, katanya insanu al bahri. Gimana kalau seseorang menjumpai ikan duyung, ikan Mas Adi maunya, atau mas-mas yang muda-muda dapat mbak-mbak, dinikahi saja. Tidak tahu Bapak Ibu, terkait dengan ikan duyung itu saya kira cuma dalam legenda saja itu, dalam cerita, tidak ada kebenarannya. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang kami muliakan, manakala seseorang itu berusaha untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, maka terjerumus pada perkara yang haram. Dan di zaman sekarang nih Bapak Ibu, maka disebutkan di dalam hadis, nanti di akhir zaman akan banyak orang terkena riba. Kalaupun dia berusaha untuk menyelamatkan, terselamat dari riba, maka kadang akan terkena debunya. Sama. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya sekarang ini kita tidak bisa lepas dari riba. Gimana Bapak Ibu? Kok bisa selamat? Oh, alhamdulillah, paling tidak mesti akan kenapa? Debunya. Kenapa debunya. Dan masing-masing selalu berdoa dan berdoa agar selamat dari perkara riba. Selamat dari perkara riba. Maka manakala seseorang itu hidup kok pinjam meminjam, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan, pinjam meminjamnya uang di zaman jahiliyah sama di zaman sekarang itu masih mending
di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah itu tidak dikenakan riba kecuali sesudah jatuh tempo. Seseorang minjem uang 10 juta. Selama berapa lama? Selama 1 tahun. Selama satu tahun. Kapan dia mulai? Maka mulai bulan Maret. Mulai bulan Maret utang. Pokoknya sampai kapan ini Mas? Pokoknya sampai tahun depan bulan Maret. Selama jenengan melunasi sampai tahun depan bulan Maret berarti aman. Berapa? Karena yang dipinjam 10 juta maka kembalinya 10 juta. Ternyata sampai tahun depan bulan Maret kok belum lunas. Nah, bulan April baru diperlakukan riba. Bulan Mei, Maret, April, Mei, Juni, demikian Pak. Dalam artian pemberlakuan tambahan itu sesudah 1 tahun, sesudah selesai ajal, sesudah jatuh tempo selesai. Di zaman sekarang tidak. Orang minjam 10 juta, dia nerimanya saja tidak 10 juta. Dengan alasan beli materai atau administrasi atau apapun namanya. Dia begitu bulan depan mulai ngangsur. Karena mulai Maret pinjamannya mulai April, kadang ada juga mulai Maret langsung dihitung potong. Belum digunakan sudah kena potongan apa Bapak Ibu? Kena potongan administrasi sama potongan apa? Cicilan. Sehingga dia bisa jadi dapatnya 9 juta. Dapat 9 juta. Masya Allah. Dan Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya adalah ada perkara yang syubhat. Contoh, bagaimanakah dengan seorang perempuan yang menikah hamil dahulu? Seseorang menikah dengan cara yang syar'i, ada calon mempelai laki, calon mempelai perempuan. Ada mahar yang diberikan, ada mahar yang diberikan. Ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Berikutnya apa? Ada wali. Berikutnya apa? Ada 2 orang saksi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah ketentuan syariat. Dan semua kakek Nabi menikah dengan cara ini Bapak Ibu. Semua kakek Nabi dengan cara ini. Dan tidak ada di antara kita yang memberikan mahar untuk istri kita sebanyak yang diberikan Nabi kepada Khadijah. Jadi Khadijah itu dinikahi Nabi, maharnya mahal Bapak Ibu. Dikatakan Rasul tidak hanya memberikan emas, tapi beliau juga memberikan untuk Khadijah 20 ekor unta. Kata betul Bapak Ibu, 20 ekor unta itu. Banyak. Kita dulu waktu nikah sapi siji mon boten deh. Kemurahan dan kenikmatan untuk orang kita ini, Masya Allah. Maka disebutkan di dalam hadis, sebaik-baik orang adalah yang paling mudah di dalam perkara mahar. Alhamdulillah. Jadi orang dulu kalau nikah mahar itu nek wis jipuk
Nang pensi dia betul. Baik, kita lanjut. Seseorang menikah, baru nikah 6 bulan lahir. Baru nikah 4 bulan pun lahir. Masalah betul nggak Bapak Ibu? Masalah. Kalau seseorang itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, masa mengandungnya dan masa menyusuinya adalah 30 bulan. Dengan hal ini Ali bin Abi Thalib memahami, dan kaum muslimun mestinya juga memahami, apa itu paling cepatnya seorang perempuan hamil kok kemudian melahirkan memungkinkan adalah 6 bulan. Kenapa? Karena Allah menetapkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya adalah 30 bulan. Perempuan menyusui 2 tahun, betul? 2 tahun. Hamilnya 6 bulan. Berarti memungkinkan apa Bapak Ibu? Seorang perempuan itu melahirkan bayi, dan sekalipun 6 bulan bisa hidup, 7 bulan bisa hidup, 8 bulan bisa hidup, 9 bulan, dan itu yang wajar. Tapi yang ajaib, ini baru nikah 4 bulan kok pun lahiran. Masalah betul nih kok? Masalah. Suatu saat Syekh pernah ditanya, Syekh Sulaiman Ruhaili pernah ditanya terkait dengan hukum seorang yang hamil kemudian dinikahi Bapak Ibu. Maka beliau mengatakan yang paling bagus sesudah dia akad kemudian tidur sendiri-sendiri. Yang perempuan balik ke orang tuanya, yang laki-laki balik ke orang tuanya. Sabar, sampai kapan? Sampai melahirkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar tidak tercampur mani halal dengan mani haram. Agar tidak tercampur apa? Antara mani halal dan mani haram. Mani haram, kenapa? Karena dia melakukan dalam perzinahan. Mani halal sesudah akad. Dan itu adalah yang terbaik, karena sesungguhnya nanti repot jika yang lahir adalah anak perempuan. Repot paling betul Bapak Ibu. Suami istri dia dinikahkan dalam keadaan hamil, kok lahir anak perempuan. Maka jika perempuan ini nanti menikah, maka walinya adalah wali hakim. Orang tuanya tidak berhak untuk menjadi wali. Kenapa? Karena anak ini adalah nikah. Kapan Bapak Ibu orang tuanya dahulu melakukan hubungan suami istri dulu, kemudian lahiran. Maka di situ seorang muslim hendaknya bertakwa. Maka Rasul menyebutkan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Baik, demikian kajian kita di kesempatan kali ini Bapak Ibu. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan perkara yang penting ini. Maturun atas perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh-solehah, dijauhkannya kita dari semua keburukan, diberikannya kita kemudahan untuk melunaskan hutang-hutang yang kita miliki, diberikannya kita kemudahan untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk kita semua pemimpin-pemimpin yang bertakwa sehingga akan berdiri negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.